Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus pendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Kabarnya gimana pagi hari ini? Luar biasa ya. Pemazmur berbicara bahwa kenyangkanlah kami setiap pagi dengan kasih karunia-Mu, agar kami sepanjang hari bisa bersorak-sorai dan bersukacita di dalam Engkau. Pagi hari ini kita akan bersorak-sorai bersukacita buat Tuhan Yesus. Amin. Siapkan hati kita, bersehati, kita akan berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik pagi hari ini. Berikan kami kekuatan yang baru, kesehatan untuk kami dapat berkumpul tempat ini. Satu perkara, kami ingin membalas segala kasih karunia-Mu, segala kebaikan-Mu dengan memuji meninggikan Engkau. Roh Kudus, kami undang Engkau hadir tengah-tengah kami, agar kami dapat memuji, meninggikan, membalas segala kasih karunia-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih, beracaralah di tengah-tengah kami, dan kami percaya kekuatan yang baru, antusias yang baru ada pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Amin. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, berikan yang kekuatan yang baru. I love you Holy Spirit, you captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come Holy Spirit, follow me now. I need your anointing coming your power. I love you Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Pujikan bersama. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidup
bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, menikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita pujikan dengan bangkit berdiri. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, urapiku mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Haleluya. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Oh,
sembah Dia. Roh Kudus hadir di sini, berikan kami kekuatan, berikan kami sukacita yang baru. Roh Kudus, Engkau sukacita kami, Engkau batu penjuru kami. Sembah Yesus, sembah, kami memuji Engkau, kami memuji kebesaran-Mu, bersyukur buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Urakata pasikirene, uraka biarana nama sandu, triara bapa pariana namu. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Yesus, tiada pernah habis dalam kami. Haleluya. Hosana bagi Engkau ya Allahku, hosana bagi nama-Mu Raja kemuliaan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ini ucapan syukur kami, menyembah, meninggikan nama Yesus, bersyukur buat kasih-Mu dalam kami. Kami bersuka buat kehadiran-Mu pagi hari ini, Roh Kudus. Karena kami tahu hanya Allah yang luar biasa, Allah yang layak kami tinggikan pagi hari ini, Allah yang layak kami muliakan dengan segenap hati kami. Biarlah mulut kami bersuka cita untuk memuji nama-Mu ya Yesus, bermazmur, berterima kasih karena kebaikan Yesus. Terima kasih, layak kami muliakan, layak kami tinggikan. Nikmati Dia saudara pagi hari ini. Berikan segala puji syukur penyembahan-Mu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu. Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Dia layak kita tinggikan, layak kita puji. Puji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari dengan segenap hati sekali lagi kata, sembah Dia. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Sekali lagi angkat suaramu, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Di hadiratmu bahagiaku penuh. Sekali lagi, di hadiratmu, di hadiratmu bahagiaku penuh. Sorak-sorai buat Allahmu, tepuk tangan yang mulia. Kami percaya ketika kami di hadirat-Mu, maka bahagia kami akan penuh. Begitu juga pagi hari ini kami akan penuh dengan sukacita, penuh dengan kegirangan untuk memuji nama-Mu Yesus. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ada yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita, lebih lagi buat Allah kita. Haleluya. Dialah yang besar dan mulia. Amin. Kebesaran nama Yesus. Berikan yang terbaik pagi hari ini. Nama Yesus dimuliakan. Ku memuji, segenap jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu dalamku. Angkat memuji. Sebentar. Kayaknya pagi hari ini kita di-prank oleh musik ya. Kita di-prank oleh musik kita ya. Sekali kita nggak bawa seperti itu, tetapi hati kita tetap sukacita untuk memuji nama Tuhan. Amin. Ini yang benar. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami ingin memuji kebesaran-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat tanganmu. Ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Yo, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Katakan Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua yang bernafas memuji nama Tuhan pagi hari ini. Bersama saya katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari angkat suara, angkat tanganmu. Angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Oh, terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan.
Katakan kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Dia yang terbesar bagi hari ini, Dia yang termulia buat setiap kita. Layak kami tinggikan, layak kami muliakan. Bersama El Shaddai katakan, Engkau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia. Ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Pada sorak-sorai Allah kita yang besar dan mulia. Sorak-sorai yang lebih lagi, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Lebih lagi buat Allah-Mu pagi hari ini. Haleluya. Dia yang indah dalam setiap kehidupan kita. Bagi pelangi di siang hari, berikan harapannya lebih bagi kita. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, cerahnya mentari. Namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang, entah bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia menjagaku selamanya. Bersama-sama katakan, sungguhnya terkasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dalam hatiku memelukku. Yo! Dia yang lagi kita sembah pagi hari ini. Sekali lagi katakan, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, secerahnya mentari. Yang terindah, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang terlega. Katakan walau badai menghadang, dan bumi pun bergoncang,
Dia akan tetap setia, Engkau yang setia, menjagaku selamanya. El Shaddai siap. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosa. Katakan sungguh nyata, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yo. Kasih-Mu sungguh nyata dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Engkau Allah penebus, berikan keselamatan kekal dalam setiap kami. Mari El Shaddai sekali lagi katakan, sungguh nyata kasih-Mu Di sepanjang hidupku. dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Katakan segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sekali lagi segenap hatiku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Yo. Puji nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Bersama kita akan memberkati berdoa buat anak-anak sekolah minggu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Kita akan memberkati anak-anak kita ya. Sekarang arahkan tangan saudara kepada mereka. Arahkan tangan saudara kepada anak-anak ini karena mereka adalah generasi penerus. Bapak, kami membawa anak-anak ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu turun atas mereka, roh takut akan Tuhan mengalir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus diberkati dengan kasih setia Tuhan. Amen. Dalam nama Yesus roh takut akan Tuhan, kesehatan, kecerdasan turun atasmu. Pengenalan akan Yesus melimpah atas hidupmu di dalam nama Yesus Kristus. Penyertaan Tuhan mengalir, memberkati, membuat engkau menjadi terang, menjadi anak panah yang siap diluncurkan di dalam nama Yesus Kristus. Kasih setia Tuhan turun atasmu dalam nama Yesus Kristus. Diberkati dengan kemurahan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mengembalikan milik Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Dan juga hari ini, bulan ini, semua persembahan Videotron akan dialokasikan untuk Natal. Ya. Jadi yang biasanya saudara memberikan persembahan Videotron, maka bulan ini akan dialokasikan untuk Natal. Nah, saudara yang mungkin selama ini belum ambil bagian dalam Videotron, saya berharap kali ini saudara juga ambil bagian di dalam persembahan untuk Natal. Ya,
Kita berdiri bersama-sama, angkat persembahanmu. Persepuluhan saudara, persepuluhan adalah milik Tuhan. Persembahan khusus kita dan videotron kita akan kita berikan untuk Natal pagi hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku mengembalikan milikmu dan memberikan persembahan khusus. Aku percaya kuasa-Mu terjadi dalam hidupku, dalam keluargaku, anak-anakku, pekerjaanku, perlindungan-Mu menudungi hidupku. Terima kasih Tuhan. Terimalah ini dengan rasa sukacita. Amin. Sebab Dia hidup, Yesus, sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia berkahari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Setelah hampir 20 tahun saya ingin menangis rasanya. Tahun 2003 saya tidak ada di sini, tapi waktu itu saya tugas di Makassar dan gereja ini mengalami sesuatu ancaman dan Pak Bambang nggak bisa berkhotbah. Saya diceritani oleh jemaat waktu itu ketika saya pulang dari Makassar. Saya ingat yang cerita kepada saya adalah almarhum ibu yang ada di siapa ya? Bukan yang ada di daerah Grudo masuk ke sana. Ibunya Bu Ratmi. Dia bercerita kepada saya, Bu Ella tahu enggak, kemarin Minggu Pak Bambang enggak bisa khotbah. Bu Surat. Kita semua disuruh berdoa. Dan Pak Bambang mengajak bapak-bapak berdoa di tempat ini. Ibu-ibunya berlutut di kursi. Ketika sedang menyembah Tuhan, tiba-tiba dia melihat penglihatan. Bukan hanya dia, 2 orang melihat penglihatan. 3 orang melihat penglihatan. Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Dan Tuhan menumpangi tangan setiap jemaat di kepala mereka. Pak Bambang yang lagi ketakutan, Bu Surat tiba-tiba maju dan berkata kepada Pak Bambang dengan bahasa Jawa, Pak Bambang, jenengan niku mboten angsal ajrih. Niki sedaya memang diijenaken Gusti. Sakniki lho Gusti Yesus enten teng mriki niku lho Gusti numpangi tangan. Sedaya ditumpangi tangan. Kepala jemaat itu dipegang oleh Tuhan Yesus. Itu tahun 2003, berarti 20 tahun yang lalu. Ada malaikat yang berpagar mengelilingi seluruh area gereja ini berdiri bau-membau. Bau-membaunya begini. Berkeliling, saudaraku. Dan ada nyala api yang memagari gereja ini. 1 orang lagi. Ada 1 orang lagi yang melihat
penglihatan itu ketika ibadah. Kalau saudara mengingat 20 tahun yang lalu. Ada nubuatan. Dan hari Minggu kemarin, Tuhan izinkan saya untuk melihat. Ketika kita sedang menyembah Tuhan, Riko sedang menyanyikan pujian. Hadirat Tuhan. Tiba-tiba saya dengar suara toleh ke kiri. Saya menoleh ke kiri dan saya melihat persis dari sini sampai barisan ke Pak Handoko situ. Ada malaikat yang sedang menyembah Tuhan. Saya ketakutan sampai saudara hari Minggu kemarin. Karena saya bingung melihat itu. Bagaimana mereka pakai pakaian putih yang gemerlap. Saya mau cerita ke Pak Bambang susah. Akhirnya Dedi yang ada di sebelah saya gablek begini saudaraku. Dan saya pegang tangannya, saya tarik dia. Dan saya berkata, dengar, ada malaikat yang sedang nyembah Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan katakan dan jangan tutupi. Saya ngomong kepada Dedi waktu itu. Hati saya mulai, saya melihat, saya merasakan hari Selasa, hari Senin kah atau Selasa, atau hari Rabu ya kemarin ketika kami pergi ke Jogja. Seorang pendoa, seorang ibu yang sudah umur, biasanya Komsel di Paron ini adalah pendoa. Dan dia berkata kepada saya, tahukah Bu, setiap kita ibadah, setiap sudut di gereja ini, ada malaikat yang bersama-sama beribadah, menyembah Tuhan yang hidup. Itulah sebabnya saya ingin saudaraku, bahwa kita setiap kita hadir, kita sadar, kita hormati Tuhan. Kita sembah Dia dengan segenap hati kita. Dan saya percaya ada perubahan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ada mujizat yang akan terjadi di dalam hidup kita. Ada kuasa yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Ketika 1 minggu yang lalu saya harus bertemu dengan rekan hamba Tuhan, teman saya seleting, dan dokter memvonis dia bahwa dia kena kanker stadium 2. Dia harus sinar di Jakarta. Teman saya ini mengembalakan di Kalimantan Barat, di Kalbar. Ketika saya bertemu, dia berkata kepada saya, kamu tahu enggak Ella, aku benar-benar bersuka cita sekali. Karena melihat waktu itu kami datang berlima. Karena aku mendapatkan semangat yang baru, aku melihat wajah-wajah malaikat di wajahmu untuk menopang kehidupanku. Wah saudaraku, waktu itu saya di Jakarta, cuman sehari saja. Saya datang dari Bandung, langsung saya pamit ke suami saya bahwa saya akan ketemu dengan teman saya. Saya naik Grab, saya bertemu dengan teman saya. Hati saya disukakan. Karena di mana ada 2-3 orang berkumpul, di situ Allah hadir. Kita sedang berkumpul di tempat ini dan Dia hadir di sini. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sekarang apapun yang menjadi bebanmu, apapun yang menjadi kesusahanmu, taruhlah itu di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Dia ambil alih itu semuanya. Dan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Saya baru kemarin bertemu dengan seorang yang sudah 1,5 tahun saya lihat dia tidak bisa tersenyum. Dan kemarin keajaiban itu diberikan kepada saya sampai saya menangis. Karena saya melihat dia bisa tersenyum. Saya tidak pernah iri. Kalau saya melihat orang-orang mungkin mempunyai duit atau mempunyai lebih banyak lagi teman-teman sepelayanan saya. Tapi saya akan menjadi iri
Kalau saya tidak bisa berdoa sujud kepada Tuhan, saya akan menjadi iri kalau Tuhan tidak hadir di dalam ibadah kita. Itu yang menjadi jealous saya. Dan saya bersyukur Tuhan menjawab. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Angkat hatimu, tinggikan Dia dan nikmati Dia. Yesus. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, akal budi kami. Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagimu yang ada pada kami. Itu adalah hati kami Tuhan kepadamu. Dan semua yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami hormati Engkau. Kami tinggikan Engkau, Tuhanku dan Rajaku. Aku memuliakan Engkau, aku tinggikan Yesus. Ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segera hatiku dan dengan segenap jiwaku akan budi ku cinta segala hati dan dengan segenap jiwaku akal budi, seluruh akal budiku Tuhan. Oh, ku cinta Rajaku dengan segenap hatiku dan dengan segenap jiwaku akan budi musik kita pujikan. Ku cintakan Tuhan Yesus, Aba ya Bapa, dalam nama Yesus
Kami datang kepada pagi hari ini dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa. Dengarkan pujian pengakuan umat-Mu. Oh, dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku amin, akan budi amin. ku cintakan. Ini isi hati kami, jamah kami, pegang kami, kuatkan kami, pulihkan kami. Amin. Amin. Pengharapan yang baru sedang Kau berikan. Yesus Tuhan, kerjakan rancangan. Kehadiran-Mu itu cukup bagi kami. Ya Yesus. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Terpujilah. Amin. Kiralah segala puji hormat bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hidup, Yesus yang besar, Allah yang berbuat yang ajaib, tidak pernah terlambat menolong kami. Segala puji, syukur bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Duduklah dalam hadirat Tuhan. Kami siap mendengar pesan-Mu pagi hari ini. Ya. Dalam nama Yesus, semua yang siap dengar firman katakan Amin. amin. Oke, sekali-kali kita menyembah lebih lama. Firman Tuhan pagi hari ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kemarin minggu oleh Dedi, sesi pertama, karena 3 sesi itu berbeda terus. Tetapi ketika Dedi berbicara, Tuhan berbicara kepada saya mengenai ayat yang ke-9 sampai yang ke-18. Tuhan ingin saya meneruskan khotbah kemarin minggu. Mari kita buka 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai yang ke-18. Kita akan membaca bergantian. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai yang ke-18. Kalau saudara sudah ketemu katakan amin. Di sana ia masuk ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Lalu datanglah firman Tuhan kepadanya, "Apa kerjamu di sini, hai Elia?" Lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Lalu melintaslah Tuhan. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Sesudah angin datanglah gempa, tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu.
Ketika Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Datanglah suara kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Firman Tuhan kepadanya, pergilah kembalilah pada jalanmu ke padang gurun Damsik. Sesampainya engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Siapa yang luput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Siapa yang luput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Singkat cerita, ini adalah Elia yang kemarin minggu kita dengarkan khotbahnya dari sisi lain. Dan Tuhan berbicara kepada saya untuk melengkapinya. Bahwa Elia habis mengadakan pertandingan dengan nabi-nabi Baal yang 450 nabi Baal dan mujizat terjadi, api dari surga turun menjawab doa Elia, di mana Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, lebih keras lagi, mungkin Tuhanmu lagi tidur atau dia lagi jalan-jalan. Elia mengejek nabi-nabi Baal itu dan Elia menunjukkan bahwa yang berdaulat atas alam semesta adalah Yehova. Yang berdaulat atas alam semesta adalah Tuhan yang disembah oleh Elia. Elia menunjukkan, membuktikan kepada semua orang Israel bahwa kita patut menyembah Tuhan. Ketika sesudah itu terjadi, nabi-nabi Baal itu dibunuh 450 dan ada seorang ratu yang namanya Isabel. Ketika dia mendengar nabi-nabinya dibunuh, maka dia marah. Dan ketika Isabel marah, maka dia mengucapkan satu kata-kata slogan. Besok jam sekian ini, kalau aku tidak bisa membunuh Elia seperti membunuh nabi-nabiku, maka jangan disebut dia sebagai ratu, saudaraku. Itu ada di pasal 19 ya. Maka ketika Elia mendengar itu, Elia yang bisa berdoa dan mengalahkan 450 nabi-nabi Baal, orang-orang petenung, dukun-dukun, semua orang-orang supranatural dikalahkan oleh Elia. Bahkan Elia bisa berkata, saya percaya Elia bisa berkata kepada alam ini, tidak aku izinkan setan, kuasa kegelapan selain kuasa Tuhan menurunkan api, engkau tidak boleh bergerak. Elia pasti melakukan itu. Sehingga pada waktu mereka berseru-seru, oh setan bisa datangkan api loh saudara. Setan bisa meniru, tapi waktu itu pertandingan itu Elia klaim bahwa hanya Allahnya yang disembah. Allah Israel lah yang mempunyai kekuatan menutup langit dan membuka langit. Dan terjadilah. Mereka tidak bisa berkutik apa-apa. Hanya Elia. Ketika Elia menaikkan doa kepada Tuhan di jam doa petang hari. Maka api dari langit turun menyambar semua persembahan yang Elia naikkan yang sudah diguyur dengan api. Dan mujizat terjadi di situ. Saudaraku. Betapa hebatnya. Tetapi ketika Elia mendengar bahwa Isabel ingin mencabut nyawanya. Kemanusiaan Elia muncul. Dan dikatakan Elia sangat ketakutan. Saudaraku, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar untuk menyadari, saudaraku, kehadiran Tuhan. Saya percaya tahun depan ini sudah ganti videotron sehingga lebih jelas ya. Saudara, kehadiran Tuhan itu
cukup menjadi jawaban bagi saudara dan saya. Apapun masalah kita, apapun kesulitan kita. Saudaraku, ada dua hal. Yang pertama, next, lanjutkan saja. Saudaraku, mengapa sih kita kok perlu menyadari kehadiran Tuhan? Saudaraku, yang pertama, karena kita ini mudah lelah. Coba tengok kanan kiri. We gampang kesel apa ora? Elia merasa lelah. Elia takut. Elia capek. Padahal dia nabi besar. Jadi kalau saudara dan saya lelah, lumrah. Sing ora lumrah lek saudara keweden terus-terusan ngantek mundur. Nah itu ora lumrah. Elia merasa lelah. Karena dia apa saudaraku? Lah orang yang merasa lelah itu loh saudaraku biasanya dia tuh masih merasa dia kerja terus melakukan sesuatu untuk Tuhan. Itu ciri-cirinya. Terus dia yang paling berperan, dia yang paling benar. Ini lah orang-orang kayak gini nih. Biasanya mesti ki wong ki kesel asli nih saudaraku. Dia lelah. Kenapa kita membutuhkan hadirat Tuhan? Karena kita tuh lelah. Kerja setengah mati. Dari muda sampai tengah umur. Moro-moro loro. Terus kudu setor dokter. Capek loh saudara. Cilik digedekne duwe anak, setelah gede gak ngerti wong tua, wong tuane kesel ora? Capek, saudaraku. Bahkan kadang-kadang kita takut. Bagaimana masa depan ini? Oh itu menghinggapi semua orang. Elia saja nabi besar disodori dan dikatakan Elia ketakutan. Karena Tuhan melihat tingkat takutnya Elia ini sudah benar-benar tinggi. Tuhan datang menemui Elia. Elia, apa kerjamu? Oh Tuhan, aku bekerja dengan giat. Padahal delik neng gua lo ngomong kerja ya aku ya ora mudeng. Sampai diulang Tuhan beberapa kali di ayat 9. Dikatakan ketika dia masuk di dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Apa pekerjaan Elia? Lalu apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya aku sangat giat bekerja bagi Tuhan Allahku. Neng jero gua lo kerja, kira-kira resek-resek. Gua apa bi, saudaraku? Gusai bet lowo. Terbiasa bilang bet. Saudaraku. Dia menjawab aku sedang bekerja Tuhan. Aku bekerja dengan giat. Padahal Tuhan ngerti gue gusai lowo yo. Oh neng jero gua lo saudara. Kadang kita merasa sudah bekerja banyak untuk Tuhan. Saudaraku. Satu minggu ini karena saya tidak bisa duduk di bawah. Saya merasa jealous ketika melihat suami saya bisa doa selonjor di bawah. Yang membuat saya iri itu hal-hal semacam kayak gitu tuh. Ketika saya berdoa duduk di kursi, saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, Kau tahu hatiku. Aku ira sopan gitu datang kepadamu duduk di kursi begini nih. Padahal Engkau Allah yang besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Tapi Engkau tahu, aku melakukan ora iso mean. Saudara, saya berpikir bahwa saya akan tidak bisa jalan lama. Tetapi itu kan pikiran saya. Saya jealous melihat suami saya selama seminggu. Saya berdoanya hanya bisa di tempat tidur selonjor. Mengangkat kaki jalan saja harus pelan-pelan. Minggu sore saya sudah gak tahan dengan sakit saya. Sehingga Dedi harus menopang saya untuk berjalan. Saya ganduli, saya ngomong berat ya Di. Gak apa-apa tante, harus nuntun saya ke depan. Saya berpikir bahwa saya sudah harus lama untuk bisa berjalan. Itu kan pikiran saya. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib ketika mengerti kerinduan hati kita. Dia itu lihat hati kita. Ketika dia hadir. Kalau saudara merasa lelah tidak bisa berbuat apa-apa. Diamlah di tempat. Carilah Tuhan. Ketemu dengan dia. Maka ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Next berikutnya. Ini saudaraku. Akhirnya karena Tuhan melihat tingkat Elia itu takutnya sudah sampai di bun-bunan.
maka dipaksa untuk berhadapan dengan Tuhan. Saudara lihat, kadang-kadang kita berpikir bahwa dengan gemebiarnya ibadah kita bertemu Tuhan. Lihat, ketika minggu kemarin Tuhan bicara kepada saya, ketika dia di khotbah Tuhan bicara dengan ini. Ayat 11 lalu firman Tuhan, keluarlah berdiri di atas gunung itu di hadapanku. Ketika saudara lelah, ketika saudara takut, ketika saudara merasa capek, keluar dari tempat persembunyianmu, keluar dari tempat kenyamananmu, berdiri di hadapan Tuhan. Mulailah berdiri dan nantikan Dia. Lalu melintaslah Tuhan, dikatakan ayat itu. Angin besar dan kuat membelah gunung-gunung. Allah melintas di hadapan Elia. Tuhan berkata, berdiri. Kebanyakan orang kalau sudah lelah, ketakutan, capek, melungkar tambahan saudaraku. Mungsrat, delik. Saudara ada di leng semut pun, Tuhan ada di situ. Dan Tuhan akan mengejar saudara dan saya. Berdiri di hadapan Tuhan. Dan mulai perhatikan. Ketika ada angin besar yang kuat membelah gunung-gunung, seakan-akan ada keajaiban, ada spektakuler terjadi dan memecah bukit-bukit batu. Bayangkan saja, Allah melintas dan mendahului Tuhan, itu ada angin yang besar yang memecah gunung-gunung batu. Saudaraku, dikatakan di situ gunung-gunung terbelah, bukit-bukit batu dipecahkan, bahkan ada gempa bumi, bahkan ada api setelah itu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Ayat 11. Dikatakan, lalu melintaslah Tuhan, angin besar dan kuat membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu dan mendahului Tuhan. Tetapi Tuhan tidak ada dalam angin itu. Perhatikan baik-baik. Why? Kenapa Tuhan tidak ada di angin yang besar dan dahsyat itu? Karena angin yang besar dan dahsyat itu dikagum-kagumi oleh semua orang. Dan akhirnya orang hanya mengagumi angin yang besar, tetapi tidak mengagumi Tuhan. Tuhan bicara kepada saya waktu minggu kemarin ini. Makanya ini tak khotbahkan. Sebenarnya saya mau khotbah satu lagi, saudaraku. Tapi Tuhan bilang, no, aku pengen kamu menyampaikan apa yang aku sampaikan minggu lalu. Sesudah angin datanglah gempa. Tetapi Tuhan tidak ada dalam gempa itu. Sesudah gempa datanglah api. Tetapi Tuhan tidak ada di dalam api itu. Di mana Dia? Kenapa Tuhan tidak ada dalam api, tidak ada dalam gempa, tidak ada dalam keajaiban yang rasanya semua orang menantikan itu? Hal-hal spektakuler. Susahnya menemui Tuhan. Ketika kita melihat mujizat terjadi, kita tersentuh. Kita bersemangat. Oke. Tapi apakah saudara dan saya bertemu dengan Tuhan di dalam mujizat itu? Kecuali engkau sendiri dan saya mengalaminya. Hanya orang yang mengalaminya yang bertemu dengan Tuhan. Sedangkan pemirsa, pelihat, hanya sebentar saja bersuka cita karena mujizat. Kita lihat, kita bertemu Tuhan dalam apa? Yuk, kalimat selanjutnya. Sesudah api itu, perhatikan. Datanglah suara hembusan yang lembut. Rupanya Tuhan hadir dengan kelembutan. Bukan dalam gegap gempita. Nanti ketika Tuhan datang kedua kalinya, itu ada peperangan Harmagedon. Di daerah Israel sana ada lembah yang bernama Harmagedon. Seluas mata saya melihat di Harmagedon itu, luasnya setengah
amati, nggak tahu sejauh mata saya memandang. Harmagedon itu luas sekali. Dan Alkitab berkata peperangan terakhir nanti di sana. Dan sampai darah manusia itu setinggi kaki kuda. Saudara, itu akan benar-benar terjadi. Dan Israel pada waktu itu akan terdesak, hampir saja kalah. Ketika Israel hampir saja kalah, maka Yesus datang di awan-awan, menghembuskan nafasnya, api keluar dari mulut yang dinamakan Imam Mahdi itu. Dan disitulah kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Melindungi bangsa pilihannya. Itu akan terjadi gegap gempita. Semua menyambut raja di atas segala raja. Tetapi sekarang ini seringkali Tuhan hadir dalam hidupmu dan hidupku itu melalui sesuatu yang lembut. Hembusan yang pelan. Dikatakan di sini, sesudah api itu datanglah suara hembusan yang lembut. Dan saudara baca ayat selanjutnya. Ketika Elia mendengarnya. Nah ini loh. Lembut, tapi Alkitab berkata Elia itu dengar kelembutan. Banyak orang Kristen hanya bisa mendengar suara rohnya kalau terjadi sesuatu yang heboh. Tetapi ketika dalam diam diri, dia tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi ngantuk, saudaraku. Hormat, diam, tetapi hormat, mantuk, saudaraku. Nah, ketika hembusan yang lembut itu muncul, dikatakan kalimat selanjutnya, Elia mendengar suara itu, lalu dia keluar. Dan dia persiapkan dirinya untuk bertemu dengan Tuhan. Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Ini tanda hormat. Waktu gempa bumi tadi, waktu bukit-bukit batu terpecah, Elia tidak menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Karena Elia tahu kalau sampai dia muka ke muka dengan Tuhan, maka dia akan mati. Makanya ketika dia mendengar hembusan yang lembut, Elia tahu ini Tuhan. Dan ketika Elia tahu ini Tuhan, maka dia mengambil jubahnya untuk diselubungi mukanya supaya dia tidak mati. Dan di situ dia menghormati Tuhannya. Dan terjadilah pewahyuan yang baru. Dikatakan di situ, lalu ia pergi keluar dan berdiri di gua itu. Datanglah suara kepadanya, apakah kerjamu di sini, hei Elia? Elia masih berkata, aku sangat giat bekerja untuk Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, merobohkan mezbah-mezbahmu. Elia masih bicara seperti itu. Jawaban Elia masih sama. Tuhan itu sabar sekali. Ketika melihat saudara dan saya dalam kebodohan, dia tetap menuntun kita. Itu loh yang saya rasakan. Saya seringkali merasa bodoh di hadapan Tuhan. Loh kok iyo iso mentoh Tuhan, aku tuh gak sabar. Ngenteni waktune Tuhan wae lho. Ini loh jane Tuhan sing noto. Loh kok iso aku ndisi Tuhan, kalau saya sudah begitu. Saya berkata, aku bodoh di hadapan-Mu Tuhan. Saya bukan orang yang bisa membanggakan sedikit pun di hadapan Tuhan. Saudara, saya kemarin mendapatkan berkat Tuhan lebih daripada saya menang lotre ataupun dapat berkat ratusan bahkan triliunan uang, saudaraku. Karena saya melihat keajaiban Tuhan terjadi. Saya bisa melihat seseorang yang sudah saya gumulkan. Saya doakan 1,5 tahun tidak bisa tersenyum. Dan dia mulai tersenyum. Dia berkata, saya mengalami sesuatu yang ketika saya masih remaja. Ini jamahan Roh Kudus, Bu, yang saya alami. Ketika dia berkata kepada saya, almarhum Ibu Swanwa
ada waktu itu di gereja di sana. Saudara, ketika saya mendengar itu, saya melebihi dapat uang triliunan rupiah. Aku kurang ngerti triliunan itu kayak apa. Sing jelas uang negara 340 berapa T tumbuh neng dira karu-karuan. Ya. Tapi sukacita saya melebihi itu. Karena saya bisa berjalan dalam waktunya Tuhan. Saya berjalan, enggak mudah saudara berjalan dalam waktunya Tuhan. Karena ketika saya menunggu Tuhan itu mesti ada desaan, mesti ada kritikan, mesti ada tekanan. Untuk saya berjalan mendahului Tuhan. No, saya berjalan bersama dengan Tuhan. Saya bertahan. Dan ketika kemarin saya mendapatkan itu. Sungguh. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Yang saya katakan, haleluya Tuhan. Engkau masih sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Dia ingin menemui saudara dalam hembusan yang lembut. Kalau engkau sedang berdoa, tidak merasakan apa-apa, jangan berhenti. Tetaplah di situ dan berkatalah, Tuhan, tolong aku untuk bisa merasakan kehadiran-Mu. Ketika saudara merasakan kehadiran Tuhan, saudara, semua beban, semua perkara yang tidak bisa manusia kerjakan, semua tekanan, semua sakit penyakit, semua hal yang mengkhawatirkan, menakutkan hidup saudara akan diangkat oleh Tuhan. Digantikan dengan kekuatan baru. Dan ketika Elia berhadapan dengan Tuhan dengan muka yang terselubung, ini adalah ciri orang nabi yang bertemu dengan Tuhan. Musa menutupi mukanya atau hanya melihat punggungnya Tuhan. Tidak melihat mukanya Allah waktu itu. Karena itu di perjanjian lama tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Benar. Tapi ada orang yang bisa melihat Yesus Kristus. Kalau Allah Bapa, no, mati kita. Tapi kalau Yesus, Allah dalam wujud Yesus, ya kita bisa melihatnya. Itu Tritunggal. Saudaraku, Musa hanya bisa melihat sisi belakangnya Allah ketika lewat. Ketika Allah hadir, hidupmu dan hidupku akan dipulihkan. Saudara punya kelemahan apapun akan diangkat oleh Tuhan. Saudara punya kesulitan apapun akan digantikan dengan sukacita. Engkau berada dalam dosa separah apapun, kalau engkau menantikan Tuhan, maka hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Tuhan dalam hembusan yang lembut. 1 Tawarin 16 ayat 11. Carilah Tuhan, carilah kekuatannya. Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama dia berkenan. Berserulah selama ia dekat. Amsal 5 ayat 4 berkata, carilah aku maka kamu akan hidup. Selama saudara mencari Tuhan, saudara akan hidup. Engkau yang sudah teler, engkau yang sudah lelah, engkau yang sudah mau mati, rasanya sudah megap-megap, cari Tuhan dan engkau akan hidup. Alkitab berkata, ini firman yang berkata. Next, terakhir. Hadirat Tuhan itu adalah penyataan kehadiran Tuhan sendiri. Saya tergoda dengan Mazmur 119 ayat 20. Hancur hatiku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu. Saudara, tahukah saudara, Tuhan tidak bisa digerakkan oleh manusia. Kekuatan manusia, uang manusia, pangkat manusia tidak bisa menggerakkan Tuhan untuk turun dari surga dan hadir. Yang bisa menggerakkan Tuhan hadir adalah kerinduan hati manusia kepada Dia.
itu membuat Tuhan hadir. Ketika saya sedang berbicara dengan orang ini, sebenarnya saya hampir berputus asa, jujur. Saya hampir berputus asa. Nah, di tengah-tengah keputusasaan saya, Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Pernah dia berkata kepada saya tutup dengan hal ini. Saya ada di ruangan dan ada keyboard. Saya main keyboard. Jauh di hati saya berkata, aku kangen Tuhan. Dia sudah gak bisa berdoa. Dia tetap berdoa, tapi maksud saya gak bisa berdoa itu gak bisa klik gitu loh saudara. Saudara dan saya masih tetap bisa duduk berdoa loh. Ngomong sama Tuhan, laporan. Tapi untuk klik nyantol, itu kadang susah. Dia berkata kepada saya kemarin. Saya hanya tanya ketika bertemu, saya hanya berkata, kamu masih bisa berdoa? Dan saya dijawab, saya masih berdoa. Oh bukan itu pertanyaanku. Aku tahu kamu masih berdoa, tapi apakah kamu masih bisa berdoa? Kalau bisa berdoa itu berarti nyantol. Kalau berdoa jelas. Masa orang Kristen gak berdoa? Coba tengok kanan kiri. Kamu sembahyang toh, masih berdoa toh? Masih. Neng ngitung nyantol orane lah. Boh itu saudaraku itu pertanyaan lain. Saudara, kita masih berdoa. Tapi untuk nyantol ndaknya itu beda. Akhirnya dia jawab dengan jujur. Enggak. Saya masih berdoa. Tapi saya tidak bisa berdoa. Itu dua kata yang berbeda. Tapi pernah ketika saya main keyboard sendiri, di hati saya muncul, jauh di lubuk hati saya, aku kangen Tuhan. Dan ketika dia berkata, aku kangen Tuhan, itu hadirat Tuhan untuk meliputi dia. Tapi dia memang sengaja untuk menghentikannya. Jadi intinya Tuhan hadir ketika hatimu dan hatiku rindu akan Dia. Saya kalau enggak ketemu Pak Bambang 1 minggu rasanya kangen gitu saudara. Sekarang setelah tua tuh rodok lama. 1 minggu gitu baru terasa kangen. Dulu saya ditinggal Pak Bambang kalau 1 minggu ya saya nggak bisa tidur 1 minggu. Susah untuk tidur. Tidur. Karena sudah tua ya beda lagi saudaraku. Sorry ya saya berterus terang. Saudara. Dulu nggak bisa saudara. Molak-malik. Saya ditinggal ke Singapura 1 minggu. Molak-malik. Sekarang saya masih setelah 1 minggu baru saya kerasa. Nah kangen saya dengan Tuhan. Harus melebihi kangen saya dengan suami saya. Kangen dengan Tuhan tuh sampai merasa begini loh. Ini baru kangen ya. Saudara membutuhkan dia benar. Kalau sampai enggak ketemu, saudara enggak bisa berbuat apa-apa rasanya. Semua yang kau lakukan tuh kayak sia-sia. Semua yang kita makan tuh kayak enggak ada rasanya. Baru itu kangen. Wong Kristen saiki lho teko ning Tuhan lungguh plak. Tuhan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Aku bersyukur Tuhan lindungi suamiku Tuhan, lindungi anak-anakku, pekerjaanku Tuhan, tokoku Tuhan, daganganku, sawahku. Terima kasih. Tuhan ini satpam ya. Kacung pisan. Saudaraku. Tuhan terima kasih ya Tuhan, kau jaga istriku, sekarang istriku udah enggak cerewet Tuhan. Terima kasih. Loh Tuhan iso dadi dentenan sawah. Saudaraku. Berapa banyak kita datang kepada Tuhan tuh enggak ngomong. Saya mendengarkan beberapa jemaat berkata kepada saya masih berdoa, tapi tidak bisa berkata apa-apa. Yang keluar hanya air mata saya. Dia ngomong begitu saya bilang, teruskan itu. Sampai kau nikmati Tuhan. Karena
Hadirat Tuhan itu adalah penyataan kehadiran Tuhan sendiri. Di mana Yesus hadir, di situ ada mujizat. Di mana Yesus hadir, di situ ada pemulihan. Di mana Yesus hadir, di situ ada kesembuhan. Di mana Yesus hadir, di situ ada kelimpahan. Di mana Yesus hadir, di situ ada kepuasan. Di mana Yesus hadir, di situ ada jawaban dan jalan keluar. Di mana Yesus hadir, di situ ada kepuasan. Saudara, di mana Yesus hadir, di situ ada kekuatan yang memampukan kaki saudara yang sudah goyah berdiri tegap kembali dan berkata, aku akan tetap berdiri sampai aku menyelesaikan segala sesuatunya. Dan dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini, di dalam tubuh dan darahnya. Ketika saya berhadapan dengan tubuh dan darah Yesus yang ada di pikiran saya, karena tubuhnya aku menjadi kuat. Tubuhku menjadi sehat dan kuat. Karena darahnya maka dosaku dihapuskan. Karena bilur di tubuhnya penyakitku disembuhkan. Karena darahnya aku aman berjalan kemana saja yang Tuhan suruh. Sekalipun itu dalam lembah kekelaman. Tapi aku tidak takut bahaya sebab Dia besertaku. Hari ini adalah hari di mana saya menikmati Tuhan yang luar biasa itu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sembah Tuhan. Siapkan dirimu untuk bertemu dengan Tuhan. Mungkin butuh kita menyelubungi muka kita. Karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku buat. Di hadirat-Mu
Ya Tuhan, di hadirat-Mu itu ada terang yang merupakan kehidupan kami. Pernyataan kuasa kekuatan-Mu Tuhan. Kirala paralaya, sikarala paralaya, sikarala paralaya. Kirala paralaya, kirala paralaya, kirala paralaya, hadiratmu. Kirala paralaya, sikarala paralaya. Pernyataan kuasa Kekuatan-Mu, oh, di hadirat-Mu ku datang. persembahkan di hadapan Raja. Oh, haleluya. Di hadirat-Mu Angkatlah tangan-Mu, angkatlah hatimu. Temui Dia, kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Di hadirat-Mu, hadirat-Mu Yesus. Berbicaralah kepada kami. Temui umat-Mu Tuhan, supaya kami bisa berhadapan dengan-Mu. Temui umat-Mu. Duduklah dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mohon pelayan perjamuan kudus tempat ke depan. Bapa di surga, kami mengucap syukur membekali kami dengan firman-Mu bahwa hadirat-Mu adalah segala-galanya. Karena di sana adalah jawaban hidup. Di sana kami menemui kepuasan, kebahagiaan. Terima kasih Bapa di surga. Persiapkan hati kami, roh, jiwa, dan tubuh kami untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Layakkan kami Tuhan, kuduskan kami dari segala cacat celah yang tidak berkenan ketika kami menerima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Setia kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Ku rindu
setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Bapak Ibu Saudara, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Kita ambil roti yang adalah tubuh Tuhan. Di situ ada ayat, nanti dalam hitungan yang ketiga kita akan membaca ayat dengan keras, dengan kalimat dan ayatnya ya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran. Baik, 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17:22. Mari kita angkat tinggi-tinggi di tangan kanan kita tubuh Tuhan. Saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus malam itu sebelum disalib, berkumpul dengan ke-12 muridnya. Lalu dia mengambil roti dan dipecah-pecahkan. Kemudian diberikan kepada ke-12 muridnya satu persatu. Yang pagi ini diberikan kepada kita. Dengan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau makan tubuhku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, kami bersyukur karena engkau telah menjadi manusia, merendahkan diri taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Supaya kami yang terhilang ditemukan, supaya kami yang terhukum diselamatkan. Kami mengucap syukur atas tubuh-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami akan makan. Mari kita makan, saudara. Mari kita buka cawan, kita pegang di tangan kanan kita. Saudara angkat tinggi-tinggi. Saudara yang merasa sakit,
Pegang bagian yang sakit dengan tangan kirimu. Dan beriman bahwa darahnya, bilurnya sampai hari ini tetap berlaku dan berkuasa. Sama seperti waktu yang lalu. Saudara yang mengalami tekanan, beban kehidupan, tumpang tangan, kiri saudara, tangan kiri saudara ke bagian jantung hati saudara. Setelah mereka makan, Tuhan mengambil cawan itu, kemudian diangkatnya dan diucapkan syukur. Lalu diberikan kepada ke-12 muridnya, satu persatu. Pagi ini juga diberikan kepada kita dengan berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu. Seberapa banyak engkau minum darahku ini, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kembali. Tuhan, tidak ada pribadi yang seperti engkau, yang menilai jiwa kami tinggi dan berharga. Itu sebabnya engkau mencurahkan darahmu bagi kami. Kami mengucap syukur atas kesembuhan lewat bilur-bilurmu. Kami mengucap syukur atas pengampunan dosa kami lewat darahmu. Atas kebebasan yang kami terima dan warisan kerajaan Allah. Kami terima darahmu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudara, mengucap syukur kepada Tuhan dengan apa yang telah Tuhan berikan, Tuhan telah kurbankan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang bisa kami berikan untuk mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ya. Selain ucapan syukur kami hari ini kepadamu. Amin. Atas pengorbananmu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Untuk berkat perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Bersama kita akan memperhatikan pengumuman selama 1 minggu ke depan. Salam Jemaat GPL Sada yang luar biasa. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Mari kita sambut bulan ini dengan penuh sukacita. Berikut kita akan memperhatikan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Komsel minggu ini berjalan sesuai dengan jadwal masing-masing. Mari terus semangat bertumbuh dan berbuah di dalam Komsel. Doa pagi hari Selasa dan Rabu jam 5 pagi di gereja. Menara doa sesuai dengan jadwal Komsel masing-masing. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 6 sore di meeting room gereja. Pelayanan orang jalanan hari Selasa jam 11 siang di Panti. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mendukung pelayanan ini, bisa menghubungi Bapak David. Natal Heroes akan diadakan hari Jumat tanggal 8 Desember pukul 6 sore di gereja dengan pembicara tamu Pastor Samuel Anton dari Semarang. Hai adik-adik, jangan lupa untuk mengikuti ibadah Elsa The Kids setiap hari Minggu jam 7 pagi, jam 9 pagi, dan jam 4 sore. Ibadah Raya hari Minggu, sesi 1 jam 7 pagi, sesi kedua jam 9, dan sesi ketiga jam 4 sore. Dalam menyambut hari Natal, seksi sosial menerima sumbangan berupa pakaian pantas pakai. Bagi jemaat yang bergerak untuk menyumbang, bisa dibawa ke gereja. Dalam rangka ibadah spesial tutup tahun tanggal 31 Desember, panitia menerima sumbangan berupa door prize. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk menyumbang, bisa dibawa ke gereja, dan info lebih lanjut silakan menghubungi panitia atau staf gereja.
jadwal ibadah perayaan Natal Gereja GUPL Sadai. Ini diumumkan minggu depan aja, ya, supaya enggak bingung. Ya, pengumumannya cukup seminggu ini, yaitu tanggal 8. Demikian pengumuman kegiatan gereja minggu ini. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, jadi untuk minggu depan ini Natalannya adalah youth, ya, anak-anak muda, besok Jumat. Saudara, di sini ada spanduk besar. Kalau saudara ingin tahu Natalan sepanjang bulan ini, nanti saudara bisa melihat ya di spanduk yang besar. Kita akan lihat laporan Videotron bulan November. Bulan November. Kita membutuhkan dana sekitar 175 juta. Puji Tuhan, bulan November cukup banyak. Saudara bisa cek ya, persembahan janji iman tiap bulan. Dan dihafalkan nomor-nomor yang saudara miliki, supaya tidak lupa. Puji Tuhan, sampai November, bulan November dapat 27 yang atas sendiri. Sehingga kita mendapat 72. Saya percaya nanti tahun depan kita bisa membeli Videotron ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan untuk berkat Tuhan ya, saudara. Baik. Kita akan laporan persembahan Natal sekarang. Persembahan Natal untuk bulan Desember ya. Sudah dibuka donasi Natal. Sampai hari ini dapat 970. Puji Tuhan. Nah, wisuda Som 1 dan Som 8 minggu depan ya, wisudanya. Nah, saudara yang mau menyumbang pakaian bekas untuk seminggu ini, karena minggu depan sudah akan dibagikan ya. Saudara bongkar-bongkar pakaian-pakaian, syukur-syukur ada yang baru, ada yang masih bagus ya, bisa dibawa ke gereja. Nah, untuk Natal, ibadah Natal kita adalah tanggal 24, Natal gongnya Natalan sepanjang tahun ini, sepanjang bulan Desember. 24 kita ada 2 sesi ya saudaraku. Karena kalau kita sudah tidak nyewa lagi gedung, karena Natalan kita kali ini sederhana saja karena memang untuk Videotron. Nah, untuk pagi tanggal 24 pagi itu jam 8 ya. Masih tanggal 24 itu hari Minggu. Yang sore jam 4 sore. Ya, jadi kita tidak menyebar undangan juga ya. Karena kita tidak ada konsumsi. Tapi kalau saudara mau pingin si A, si B atau siapa yang ingin dibawa kepada Tuhan, ya silahkan bicara aja secara langsung ya, secara omongan biasa ya, saudaraku. Bisa mengundang yang lain tapi tanpa surat undangan. Saya kira demikian tambahan pengumuman. Nah, masih ada yang baru pertama kali ini hadir di gereja kita, saudara? Halo, ada yang baru pertama kali ini hadir? Nah, sebelum saya tutup, ada kesaksian yang bagus, tolong Ibu Priscilla bisa maju ke depan untuk bersaksi sesuai dengan firman yang dibawakan tadi. Ya, hari ini agak panjang sedikit, enggak apa-apa. Ingin nangis saya. Tadi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Ella mengajak kita untuk menyembah Tuhan, saudaraku ya. Dari kursi depan ini saya sudah merasakan ada hembusan angin, saudaraku. Lembut sekali dan saya merasakannya sampai beberapa kursi ke belakang gitu, saudaraku. Tapi saya enggak tahu sampai yang di belakang sendiri, saya enggak tahu, saudaraku. Tapi karena saya enggak buka mata. Cuma saya merasakan loh, ini enggak ada apa-apa kok ada angin lembut gitu, saudaraku ya. Terus ketika Bu Ella menyampaikan firman Tuhan, yang ketiga tadi dikatakan Tuhan hadir dalam hembusan angin yang lembut. Jadi saya merasakan bahwa itu tadi itu kehadiran Tuhan, saudara. Cuma saya yang bodoh dan enggak nges, saudaraku ya. Saya cuma merasakan loh ini kok ada angin kok lembut gitu. Dari kursi depan ini saya padahal duduknya di kursi barisan ketiga. Tapi saya sudah bisa merasakan, saudaraku. Dan beberapa kursi ke belakang itu saya masih merasakan, saudaraku.
Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita bagi berdiri, saudaraku, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat persembahan yang sudah saudara pegang ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kesempatan yang luar biasa ini, di mana kami ikut membangun kerajaan Allah dengan persembahan yang kami beri. Persembahan yang baik, bahkan yang terbaik yang kami beri untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur bahwa kehadiran-Mu yang kami alami 20 tahun yang lalu, ketika gereja ini harus menderita dan harus berpegangan kuat kepada Tuhan, karena ada aniaya, ancaman. Kami mengingat hari ini, Engkau pun memeteraikan dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Amen. Bahwa Engkau bukan dongeng, Engkau bukan cerita masa lalu, tetapi Engkau Tuhan yang tidak berubah sampai hari ini. Amen. Terima kasih Tuhan. Saudara, mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara, pulanglah ke rumah masing-masing. Ingat pergumulanmu, beban hidupmu, kekuranganmu, kejatuhanmu, apa yang kau rindukan, Tuhan menjadi jawaban dalam hidupmu. Amen. Ketika engkau pulang, ingat firman Tuhan ini, lakukan dalam hidupmu sehari-hari, karena dengan demikian berkat Bapa Surgawi di dalam Yesus Kristus, kasih kuasanya dalam Roh Kudus, Anda menyertai, memberkati, melindungi, mencukupi dan menyembuhkan sakit penyakitmu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya. Amin. Berhasil sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu. Damai penyertaan-Mu. Kita angkat kedua tangan kita. Damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Hadirat-Mu pagi hari ini ada di tengah-tengah kami, sehingga damai penyertaan-Mu mengikuti dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.